Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mulai presentasi ide bisnis ini. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Budianto, yang kedua Muhammad Rizky, yang ketiga Muhammad Novel Al-Farisi, yang keempat Zaskia Novalianti, dan yang kelima Salsa Sohibatul Aslamiyah, dan terakhir saya sendiri. Ide bisnis ini sendiri yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kepemimpinan dan inovasi, dan tugas mata kuliah literasi, keuangan, dan kewirausahaan. Bisnis ini dilatar belakangi oleh permasalahan sampah yang ada di Jogja beberapa bulan terakhir itu. Nah, itu sampah di Yogyakarta itu terus meningkat seiring dengan pertumbuhannya penduduk, aktivitas pariwisata, konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, pada tahun 2023, volume sampah di Yogyakarta itu mencapai 1.200 ton per hari, sedangkan kapasitas tempat pengelolaan akhir TPA di Piungan hanya 800 ton per hari untuk menampung sampah tersebut. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di Yogyakarta adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah, dan tidak mendaur ulang sampah. Bagaimana sih manajemen dan kepemimpinan ini memotivasi tim? Nah, manajemen dan kepemimpinan tentu sangat berperan penting dalam memotivasi tim dan kerjasama tim. Penting untuk membangun tujuan yang jelas dan terstruktur. Tujuan yang jelas dapat membantu tim fokus untuk mencapai tujuan akhir. Dan apa aja sih? Yang pertama itu memberikan umpan balik yang baik. Umpan balik yang baik dapat membantu dan memperbaiki kinerja mereka dan merasa dihargai satu sama lain. Yang kedua itu dengan mengapresiasi ide dan gagasan terkait inovasi yang disampaikan tiap-tiap anggota. Dan yang terakhir itu yang kami lakukan adalah memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian tim yang sudah kami buat dari langkah-langkah kecil yang sudah kami lakukan. Produk dan layanan bisnis daur ulang. Bisnis daur ulang adalah bisnis yang berpotensi untuk berkembang dan memberi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Bisnis daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan berbahaya bagi ekosistem laut. Dengan mengolah sampah plastik menjadi produk baru yang memiliki nilai dan fungsi lebih baik, bisnis daur ulang dapat membantu mencapai tujuan pengurangan sampah. Manajemen yang efektif dalam berkolaborasi dengan tim untuk memahami, menanggapi kebutuhan pasar, dan pengembangan layanan melibatkan langkah strategi. Berikut adalah beberapa. Bisnis daur ulang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat, terutama bagi para masyarakat umumnya. Dengan adanya bisnis daur ulang, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus kesadaran. Dengan memberi produk hasil daur ulang, palangan dapat menghemat biaya, mendapatkan kepuasan, dan menikmati produk yang unik dan kreatif. Kepemimpinan yang baik dapat berkontribusi dalam menciptakan suatu bisnis yang unik dan berkualitas dalam Inovasi merupakan kunci kesuksesan dalam bisnis modern, dan tentunya inovasi dapat membantu bisnis dalam menambahkan nilai tambah dari pelanggan. Dan ada pun beberapa inovasi. Yang pertama, menciptakan produk inovatif dari limbah sampah yang tidak berguna. Yang kedua, pelibatan masyarakat. Yang ketiga, pemilahan sampah. Yang keempat, desain produk berkelanjutan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi informasi. Adapun beberapa produk inovatif yang membedakan bisnis kita dari bisnis orang lain adalah membuat produk inovatif dari sampah-sampah yang tidak berguna, dan akan kita daur ulang menjadi sebuah benda yang estetik dan fungsional. Contohnya seperti lampu tidur yang dari stick es krim. Biasanya stick es krim akan dibuang, tapi akan kita daur ulang kembali menjadi sebuah produk lampu tidur, dan tentunya pasti akan memiliki minat dari banyak pelanggan. Oke, selanjutnya dari pasar yang akan kita tuju itu ada 3 kategori. Yang pertama, kita mengolah sampah, mendaur ulang sampah untuk dijadikan barang berharga seperti handphone bunga ataupun tempat lampu, yang mana hal ini akan ditargetkan pada masyarakat umum, baik itu remaja ataupun orang dewasa. Adapun kategori yang kedua, kita mengolah sampah, mendaur ulang sampah, dijadikan barang berharga seperti hanya mainan yang akan ditargetkan pada anak-anak. Adapun kategori yang ketiga, kita mengolah sampah, mendaur ulang sampah, menjadikan barang yang berguna pada tumbuhan seperti halnya pupuk organik yang akan kami targetkan pada seorang petani. Adapun produk kita, selain harganya ramah lingkungan dan juga harganya yang terjangkau, produk kita ini akan kita buat dengan kualitas yang versi terbaik menurut kita. Bisnis sering terkendala dengan minimnya bahan baku yang digunakan, sehingga proses produksi akan menjadi terhambat. Namun tahukah teman-teman bahwa ada bisnis yang bahan bakunya hampir tidak ada? Tahukah apakah itu? Ya, sampah. Sampah tidak akan pernah membuat Anda kehabisan bahan baku. Hal itu dikarenakan ketersediaan sampah yang melimpah, terutama sampah plastik yang tidak bisa terurai meski sudah terpendam di dalam tanah selama ratusan tahun. Salah satu cara mendulang rupiah dari ide bisnis kami adalah dengan mendaur ulangnya menjadi barang yang lebih bermanfaat ataupun mengelolanya menjadi bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berbagai macam bisnis daur ulang sampah mendulang rupiah bisa diteluti dan menghasilkan asalkan dilakukan dengan tekun dan juga rajin. Contohnya adalah bisnis pecahan plastik. Contohnya bisnis daur ulang sampah yang dimanfaatkan untuk membuat perabotan-perabotan seperti pot bunga, mainan, dan yang lain-lain. Nah, sampah terbagi menjadi dua, sampah organik dan juga non-organik. Nah, yang saya sebutkan barusan itu ada sampah sebagian kecil ide sampah dari non-organik. Adapun dari ide organiknya yaitu pembuatan pupuk-pupuk tanaman buat petani, buat tanaman-tanaman biar agar lebih subur.
Menurut data dari Bapenda Provinsi DIY, volume produksi sampah terus meningkat dari 2019 sebesar 644,69 ton per hari hingga 2023 sebesar 1.231,55 ton per hari. Meningkatnya volume produksi ini sayang sekali tidak dibarengi dengan peningkatan pengelolaan persampahan regional yang hanya sebesar 740 ton per hari. Oleh karena itu, mari kita jaga alam kita, mari kita jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mulai menerapkan dan menempatkan sampah pada tempatnya.